Halo Bisars, kembali lagi di Bisarnas, bincang asik semasa mengenai kabar panas. Dalam acara kali ini, perkenalkan nama saya Landung Suma Mardika dan saya akan menjadi host pada acara kali ini. Nah, di Bisarnas kali ini, kita tahu bahwa pada saat pandemi, PPKM, sekolah jadi online, jadi sekolah jadi agak membosankan karena kita di rumah terus, nggak ada acara, nggak ada event yang seru gitu, semuanya online. Tapi setelah PPKM dilonggarkan dan sekolah mulai kembali offline, Semasa tentunya tidak mau kalah. Semasa bangkit dengan mengadakan pameran seni yang asik, menarik, dan juga otentik dari semasanya itu sendiri. Nah, apa nama pameran seninya? Nama pameran seninya adalah Nirwana Triasih, teman-teman. Nirwana Triasih ini adalah bagian dari ujian praktek anak kelas 12-nya yang tentunya asik, menarik. Nah, pastinya Bizars penasaran, Nirwana Triasih ini apa aja sih? Asiknya gimana, lika-likunya gimana? Maka dari itu kita punya narasumber ketua panitianya yang mengatur semuanya, yang tahu lika-likunya, yang tahu serunya. Mari kita sambut Mas Erik. Jadi bagaimana Mas Erik sebagai ketua panitia, kesan-pesannya? Untuk pameran Nirwana Triasi sendiri ya, kesan-kesannya menurutku sih yang pasti karena ini event baru juga ya di Semasa dan memang baru di Semasa. Jadi menurutku menantang lah, menantang banget. Apalagi event ini kan juga bener-bener dikerjakan full sama teman-teman kelas 12 kan. Jadi memang kita benar-benar belajar dari nol. Karena kita ya mungkin kalau untuk mengadakan event sebelumnya aku sudah pernah melakukan beberapa event. Tapi untuk event kali ini, untuk pameran kali ini, kita eventnya ini kan bertemanya kan pameran. Jadi berhubungan dengan seni dan juga tentang kewirausahaan. Jadi otomatis itu jadi tantangan baru juga buat aku sama teman-teman kelas 12. Itu sih yang serunya lah. Itu dia teman-teman. Jadi ini langsung orisinil produk dari Semasa itu sendiri. Nah, tapi sebelum itu, Mas Erik, Ya. Nirwana Triasih. Ini namanya keren memang. Tapi filosofi di balik nama Nirwana Triasih ini sebenarnya apa, Mas? Nirwana Triasih. Jadi Nirwana Triasih sendiri itu artinya tempat kebebasan, di mana teman-teman kelas 12 itu bebas mengekspresikan seluruh imajinasi dan pemikiran mereka melalui lukisan kaca dan juga produk ekoprint yang kita sediakan di meja kali ini. Nah, jadi untuk barang-barangnya sendiri itu kita benar-benar bertemanya itu tentang Jawa Timur, tentang Jawa Timur. Dan untuk lukisannya sendiri ini yang ditampilkan itu memang khas Jawa Timur dan juga kita itu mencari dari berbagai referensi juga kan dari internet. Jadi kita bisa lebih tahu lah mengeksplor bahwa kalau di kebudayaan di Jawa Timur ini nggak cuma yang itu aja gitu loh. Bahkan mungkin aku sendiri ketika lihat di pamerannya langsung itu ada beberapa lukisan yang kayak, hah ini kebudayaan apa sih kayak gitu loh. Yang mungkin kalau di Jemberan kita tahu kalau kebudayaan kan mungkin dari Suarsuwir makanannya, terus pantai Papua, Papuma, tembak. ya tembakau juga. Terus mungkin kalau yang di Jawa Timur yang terkenal ada kayak tari reok, terus kalau tempat ada kayak Suramadu dan masih banyak lagi kan. Dan ternyata setelah aku lihat lukisannya teman-temanku, mereka tuh bener-bener mengeksplornya itu bener-bener banyak banget lah. Kayak kayak ini apa gitu. Jadi bener-bener di tema Nirwana Triasi ini kita bener-bener mencurahkan kebebasan ekspresi kita ke lukisan dan juga ke produk ekoprintnya itu. Dan untuk nama Nirwana Triasi sendiri ini kita bukan hanya dari panitia ya yang menentukan nama Nirwana Triasi ini. Jadi kita ini karena ini ujian prakteknya teman-teman kelas 12, otomatis kita perlu persetujuan dan suara lah dari teman-teman kelas 12 semua. Jadi kita pas itu menyediakan beberapa pilihan tema untuk pameran kali ini dan menurut voting itu memang mayoritas memilih tema Nirwana Triasi ini. Dilihat dari filosofinya juga dan juga dari lukisan-lukisan, produk-produk dan karya yang kita tampilkan itu sesuai dengan temanya itu. Gitu dulu. Berarti jadi ini Nirwana Triasih ini tempatnya berekspresi bebas Benar, bagi benar anak-anak banget. kelas 12-nya. Iya dong.
Dan produk-produknya ini bisa dilihat, ini ada di sebelah kiri saya lukisannya, dan juga dari eco printingnya ya. Ini memang eco printingnya ini sangat bagus ya. Hasil karya anak kelas 12 ini, bahannya nyaman, terus desainnya juga nggak murahan ya. Iya dong, maksudnya. Sudah jelas. berkelas, sudah terlatih ya. Lalu kira-kira di Nirwana Triasi nih Mas, kan ini baru pertama dari yang lainnya. Sarana promosi atau media promosinya ini menggunakan apa Mas kira-kira? Oke. Karena kita untuk promosi ya, karena kita kan udah sekolah udah full offline nih. Nah, jadi yang pasti kalau waktu kita masih zaman-zaman online atau semi offline, kita kan kalau promosi pasti cuma pakai poster gitu aja kan. Poster terus broadcast juga. Ya itu tetap masih kita pakai untuk sarana luar. Cuman karena di sini keadaannya sudah alhamdulillah sudah normal lagi, kita selain dari poster dan BCN itu, kita ada beberapa sarana untuk promosi. Yang pertama kita sosialisasi ke teman-teman kelas 10-11. Karena memang untuk pameran ini awalnya kita itu memang terbuka untuk umum dan siswa kelas 10-11. Jadi pemikiran kita itu kalau misal kita mewajibkan teman-teman kelas 10-11 untuk datang ke pameran, tapi mereka kayak nggak tahu gitu loh, apa kayak pameran ini tujuannya buat apa sih, terus nanti di pameran itu bakalan ngapain aja, kan itu kayak ya percuma kan, mereka kayak cuma sekedar datang nggak dapet makna dari pamerannya itu kan. Nah maka dari itu kita dari teman-teman kelas 12 itu mengadakan sosialisasi ke seluruh kelas 10-11, pasti kelasmu juga kedatangan kan. Nah itu sebagai bentuk sosialisasi kita lah, biar teman-teman kelas 10-11 itu gak hanya sekedar datang ke pameran cuma karena diwajibkan karena ada tugas, tapi juga mereka itu biar bisa belajar mengapresiasi seni-seni dari teman-teman kelas 12, dari ya produk lukisan kaca lah atau mungkin eco printnya, dan termasuk juga mereka pasti ketika datang mereka juga bakalan dapat ilmu-ilmu juga lah, karena mereka diberi tugas kan, otomatis ada ilmu yang mereka dapat juga dari situ. Selain itu, selain dari broadcast lalu promosi sosialisasi, kita juga ada ini sebenarnya mungkin agak promosi yang udah dari zaman dulu udah ada sih, yaitu mouth to mouth, mulut ke mulut. Ya benar. Jadi ya sama sih sebenarnya, kita juga setelah mouth to mouth itu kita juga pasti nge-share BCN juga. Nah, cuma tambahannya di sini kita untuk umum, kalau kelas 10-11 kan wajib datang ya. Nah, untuk umum kita itu mengundang wali murid juga loh, paguyuban. Apalagi teman-teman yang kelas 12, wali murid dari kelas 12. Jadi tidak hanya murid dan juga orang-orang umum dan juga wali murid juga. Wali murid, iya dong, kan kita lukisannya lukisan teman kelas 12 sendiri. Pasti kan sebagai wali murid, sebagai orang tua pengen dong lihat lukisan anaknya dipajang, dibuat pameran gitu kan. Nah selain itu, selain ke wali murid, juga dari beberapa guru seperti Bu Ati itu juga membantu sharing ke guru-guru MGMP seni budaya. Jadi ya guru-guru seni budaya Kabupaten Jember itu diundang untuk datang dan sekaligus mengapresiasi pameran dan juga lukisan karya dari teman-teman kelas 12. Dan ada tambahan satu lagi loh. Mungkin kamu nggak tahu, soalnya mungkin kamu pas datang ke pameran kelas 12 mungkin kayak ya cuma teman-teman sekelasmu aja. Jadi aku lupa spesifiknya hari apa, cuma ada beberapa siswa dari sekolah lain loh datang ke pameran kita. Jadi ada kemarin tuh ada dari SMA Arjasa, aku ingat ada beberapa, mereka datang memang menyempatkan waktunya untuk datang ke pameran kita. Dan ya yang datang itu memang bisa dibilang temennya temanku lah anggapannya gitu. Jadi ya itu fungsinya mouth to mouth itu, promosinya seperti itu. Jadi ngundang teman-teman deket kita lah, mungkin teman SMP, terus sekarang SMA udah nggak sekolah, itu diajak untuk datang juga gitu. Berarti memang acara kali ini dibuat meriah, dan yang hadir juga tentunya pasti meriah. Tidak hanya dari kalangan murid SMA 1, wali murid diajak, dan bahkan dari teman-teman yang seharusnya sedang sekolah tiba-tiba datang ke pameran ini.
yang seharusnya sekolah. Mungkin jam kos. Mungkin jam Mungkin kos. jam kos. Jadi mungkin jam Gak ada yang tahu kan kita. Jadi kita Iya. tahu. Jadi teman dari teman, mouth to mouth, mulut ke mulut ini sangat efektif Benar, teman-teman. benar banget. Tapi selain broadcast, sosialisasi dan juga mouth to mouth, Mas, apakah ada seperti promosi di Instagram atau Oh ya, pasti. Karena kita ini kan ujian prakteknya teman-teman kelas 12. Otomatis nggak hanya panitia aja dong yang promosi. Karena ini kan anggapannya proyek satu angkatan. Tapi memang ada yang lebih spesifik yaitu di panitia intinya. Nah, sebagai peserta juga, teman-teman kelas 12 ini, kita juga pasti minta tolong dong ke teman-teman kelas 12 yang lain untuk membantu mempromosikan ke sosial media masing-masing, terserah mau itu WA, story WA atau Instagram, karena ya nggak mungkin lah satu angkatan kayaknya nggak ada yang seleb-seleb gitu kan. Nah makanya yang teman-teman yang kayak gitu tuh ya bisa lah kita manfaatkan sebagai sarana promosi. Dan setelah aku lihat ke teman-temanku yang promosi itu, mereka itu nggak hanya kayak cuma nge-share posternya aja gitu loh. Jadi mereka itu moto pamerannya. Jadi misalnya ada lukisan-lukisan kaca, ya pokoknya yang dibuat agak estetik gitulah kan zaman sekarang. Terus mereka share linknya karena kita kan daftar ada yang online ya untuk registrasi. Nah, jadi mereka cantumkan itu linknya di sana. Jadi kalau kayak cuma nge-share poster-posteran mungkin takutnya yang lain kan bosen ya. Jadi kita nge-share-nya itu gambaran sedikit lah tentang pamerannya ini gimana, baru promosinya kayak gitu. Tuh. Jadi Wizards benar-benar semasa ini dari angkatannya Mas Erik ini semuanya turut andil dalam menyukseskan acara Nirwana Triasih ini. dong, Semua diusahakan maksimal walaupun sibuk-sibuknya kelas 12 ya Mas Iya, ya. benar. Pusing. Kita tetap berusaha yang terbaik untuk memajukan nama kita dan juga nama semasa ini. Biar beda dari yang lain lah. Beda dari yang lain. Inisiator, pencetus. Inisiator, pencetus. Benar. Dan masalah pencetus ini nanti akan dibicarakan di segmen kedua. Jadi stay tune. Dan di Nirwana Triasih ini Mas, kemarin waktu saya pergi ke pamerannya ini, Oke. tata letak lukisan-lukisannya ini saya belum pernah lihat Mas. Tapi terlihat profesional seperti itu Mas. Kok bisa ini? Oke, jadi untuk tata letaknya sendiri ya mungkin bagi teman-teman yang sekarang tonton podcastnya Bisarnas mungkin ada yang belum menyempatkan waktunya untuk ke SMA 1 ya mungkin karena ada ya mungkin karena kesibukan masing-masing. Jadi ya kita spill sedikit lah ya. Nah, jadi kita itu untuk pameran kita pakai aula terbesar di SMA 1 yaitu aula Jarkasi. Nah, di mana aula Jarkasi ini itu ada dua bagian. Yang pertama di bagian panggung dan yang kedua itu bagian penonton lah bisa dibilang. Nah, untuk pembagiannya sendiri untuk bagian penonton itu kita pasang panel-panel untuk lukisan kacanya. Nah, untuk di bagian panggung itu baru kita persiapkan untuk produk-produk EcoPrint dari kewirausahaan. EcoPrint ini bisa berupa tote bag, Benar, ada banyak banget. pouch bag, juga ada kemeja, kaos, kaos, banyak. topi juga. Jadi semuanya bener-bener otentik khas masa. Ya Mas ya. Benar. Nah, aku lanjutkan untuk tata letaknya ya. Nah, di sini dalam persiapan kita untuk pameran ini, kita itu mau membuat yang berbeda dari yang lain. Karena kalau kita bisa dibilang hanya membuat sekedar pameran, karena kan mungkin anggapannya orang-orang kan cuma ujian praktek kan, ya internal aja kan ujian praktek. Kita nggak mau yang kayak gitu. Kita maunya buat yang jangan setengah-setengah lah. All in aja. Semua pemikiran, ide-ide, konsep itu kita keluarin, kita matengin konsepnya itu dengan baik. Jadi kita itu nggak hanya referensi kita itu nggak hanya dari internet aja, tapi kita berkonsultasi secara langsung ke seniman yang memang profesional di bidangnya yaitu di pameran. Nah di sini kami panitia itu mendatangi ada namanya Pak Budi dan Pak Yudi. Beliau itu memang seniman dan ada Pak Yudi itu mengajar di Jember, sedangkan Pak Budi itu di Bondowoso. Nah, jadi kita tuh karena memang kita nggak mau nanggung, kita kan nggak mau yang nanggung lah, mau sekalian ya bagus sekalian. Jadi kita samperin itu ke Bondowoso Pak Budi. Kita langsung datang ke sana, ya kan mumpung Jember Bondowoso masih agak deket lah ya. Nah, walaupun agak dekat tetap effort. Iya masih effort lah jelas, nggak mau yang setengah-setengah lah.
Nah, kita berkonsultasi dengan Pak Budi karena sebelumnya kita pasti sebelum berkonsultasi kita pasti harus punya konsep terlebih dahulu kan. Kita awalnya juga punya tata letak ruangannya itu kayak gimana. Kita buat alurnya seperti ini, seperti ini. Tapi setelah kita konsulkan kembali ke beliau, itu beliau menyampaikan bahwa tata letak seperti ini nih kurang cocok untuk dibuat pameran, apalagi untuk sekelas yang profesional. Kenapa? Karena memang mungkin ada hal-hal yang ya mungkin saya kurang tahu juga ya. Dan itu memang ada ilmunya sendiri lah, kayak manajemen pameran lah kalau beliau bilang gitu. Jadi tata letaknya itu nggak hanya sekedar kita masang panel-panel terus kita pasang lukisan gitu aja, tapi kita harus perhatikan alur masuk pengunjung. Jadi dari pengunjung di registrasi masuk ke pengunjung itu masuknya itu alurnya kemana itu kita harus perhatikan sedetail itu. Bahkan jarak antara lukisan yang dipasang di panel dengan pengunjung itu juga diperhatikan loh. Jadi kita nggak bisa sekedar kayak ya yang penting masang lukisan di sini kitanya di sini, itu harus ada jaraknya. Karena ya anggapannya kita tahu kalau semisal kita main HP ya, kita kan ada kan jarak minimal kita kalau main HP itu berapa senti gitu kan. Nah sama kayak lukisan, jadi kita itu harus ada jarak nyamannya lah bisa dibilang. Jadi jarak mungkin sekitar 1-2 meter itu pengunjung nyaman dengan lukisan yang kita pajang. Nah seperti itu. Nah setelah kita datang ke Pak Budi di Bondowoso, kita konsultasi karena untuk siswa-siswi kelas 12 itu kan ada sekitar hampir 350 siswa lah. Jadi 340-an. Nah, kita konsultasikan ukuran panelnya ini berapa kali berapa, terus satu panel ini muat berapa lukisan. Nah, karena kelas 12 ini, teman-teman kelas 12 ini kan lukisannya ada dua orientasi ukuran. Ada yang 40 kali 30, ada yang 50 kali 40. Nah, otomatis susunannya bakalan beda juga kan, beda ukuran, beda susunan. Dan juga termasuk dari portrait landscape juga mempengaruhi kan. Nah, itu kita konsultasi benar-benar mendalam ke beliau dan ternyata beliau itu menyarankan untuk menggunakan sekitar 30 panel. 30 panel. Nah, panel-panel itu nanti baru disusun beliau itu apa ya? Karena memang sudah profesional ya. Jadi kita sudah punya ukuran jarkasi ya berapa meter kali berapa meter. Beliau sudah tahu ukuran panelnya, langsung itu di tempat kita pertama kali datang ke sana itu langsung digambar panelnya. Ya ini ukurannya segini cukup lah karena beliau ini juga orang matematika sebenarnya, guru matematika. Jadi ya kalau hitung-hitungan kayak gitu gampang lah untuk dia. Jadi untuk tata letaknya sendiri ini kita memang nggak asal-asalan. Kita berkonsultasi dengan seniman yang memang profesional di bidangnya, yaitu Pak Budi. Memang profesional sekali untuk manajemen pamerannya. Jadi semua yang kita tampilkan di Aula Jarkasi itu merupakan masukan, saran dari beliau. Dan alhamdulillah hasilnya gimana Dung menurutmu untuk tata letaknya? Bizarre, hasilnya itu tidak mengecewakan sama sekali. Walaupun ini masuknya ke SMA dan ini pameran seni yang dalam kemasan ujian praktek, ini benar-benar seperti pameran seni yang profesional. Benar sekali itu. 30 panel. Satu panel itu berapa meter, Mas? Satu panel itu untuk lebarnya itu 1,2, untuk tingginya itu 2,4 meter. Lebarnya 1,2, tingginya 2,4. Benar. Dan itu bisa menampung lumayan banyak lukisan, teman-teman. Dan lukisannya itu satu pun semuanya nggak ada yang jelek, bagus-bagus semua, berkualitas. Dan benar-benar ini berarti kelas 12-nya sudah all in. Jelas. All in biar terlihat profesional dan menonjol daripada yang lain. Iya dong, jelas. Harus berbeda dari yang lain, itu semasa. Itu semasa berbeda dari yang lain. Tiada hari tanpa prestasi. Tapi hasil yang bagus ini jelas prosesnya lama nih, Mas. Nah, prosesnya ini berapa lama dan juga lika-likunya apa saja, Mas? Karena pastinya tidak mungkin mulus terus. Jadi gimana, Mas? Ya namanya juga itu kan gak ada yang mulus ya. Pasti ada lah rintangannya meskipun sedikit-sedikit. Nah, jadi untuk persiapannya sendiri nih kalau aku nggak salah itu kurang lebih itu 2 bulan. Jadi dari pertama kali Bu Ati dan Bu Fitri itu menginisiasi atau mempelopori ujian praktek ini itu saya ingatku itu di bulan Desember, pertengahan bulan Desember. Mungkin tanggal 10 atau 11 ya sekitaran itulah.
Nah, awalnya Bu Ati dan Bu Fitri itu meminta setiap kelas itu untuk ada perwakilan 5 sampai 10 orang setiap kelas untuk menjadi panitia pameran ini. Nah, setelah terkumpul 5 sampai 10 siswa per kelas, itu rata-rata itu aku hitung ada 8 siswa per kelas dari 10 kelas, teman-teman kelas 12. Nah, setelah itu kita mengadakan rapat koordinasi pertama. Nah, di rapat koordinasi pertama ini aku dan teman-teman kelas 12 tuh bener-bener masih kosong. Bener-bener masih nggak ada gambaran apa-apa buat pameran ini bakalan di apa, bakalan gimana. Nah, akhirnya di rapat pertama itu dibahaslah dari susunan panitia, terus juga dari konsepnya yang ditawarkan oleh Bu Fikri dan Bu Ati itu bagaimana, dan di situ baru kita ada gambaran lah, mulai ada gambaran oh pamerannya tuh bakalan kayak gini 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 gini. Nah, itu untuk rapat pertama. Nah, karena tadi aku udah bilang untuk rapat pertamanya itu kan sekitar pertengahan Desember ya. Itu mungkin sekitar seminggu sebelum KAS-nya semasa. Nah, jadi kan otomatis setelah waktu KAS sampai akhir bulan Desember kan kita kan free kan, maksud ya nggak free sih kelas 12 Masih bisa bersenang-senang. ya maksudnya istirahat lah, istirahat resting lah dulu, sebelum pusing. Nah, jadi di Desember akhir itu kita masih belum rapat yang intens, hanya sekedar membagi job desk atau tugas dari masing-masing divisi. Nah, baru kita mulai ngobrol itu di awal Januari. Nah, di awal Januari ini kita mengadakan rapat koordinasi kedua dengan Bu Ati, Bu Fitri, dan juga koordinator dan wakil koordinator dari masing-masing divisi. Nah, di situ kita jelasin ini progresnya kita sampai mana. Misal dari divisi ini punya tugas ini, terus progresnya berapa persen. Nah, itu kita jelaskan semua. Sekaligus juga berdiskusi tentang kendala selama ya mungkin hampir 1 bulan berjalan itu kira-kira ada kendala apa sih itu. Nah, baru setelah rapat koordinasi kedua itu oke lah kita lanjut jalan-jalan, kita seleksi karya, kita pilih-pilihin karya teman-teman kelas 12, terus termasuk di pamer itu juga ada e-katalog. Oh ya, e-katalog. E-katalog. Nah, itu juga termasuk progresnya dari salah satu divisi kita kan. Nah, itu progresnya gimana segala macem. Nah, akhirnya ya udahlah kita selesai jalan kan. Nah, baru kalau nggak salah pertengahan ke akhir bulan Januari itu kita baru ke Bondowoso untuk ke Pak Budi tadi yang sudah aku ceritakan sebelumnya ya. Nah, itu baru pertama kali bisa dibilang ketika kita ke Bondowoso itu kita cukup struggle karena kita tuh cukup mengubah konsep awal kita gitu. Karena begini, jadi untuk Bu Ati sendiri di Semasa kan mengajar seni budaya, dan Bu Ati itu memang dasarnya itu di seni tari. Nah, jadi untuk pameran Bu Ati itu ya belum terlalu mendalami di pameran. Jadi apa yang disampaikan Bu Ati waktu rapat koordinasi pertama dan kedua, ya awalnya masih kita oke lah, masih bisa jalan. Nah, tapi setelah kami ke Bondowoso bertemu dengan Pak Budi yang profesional di bidang pameran, nah itu kita bisa dibilang cukup banyak ngerombak konsep awal kita, termasuk yang pertama tadi dari tata letak, terus yang kedua juga dari segi penyusunan lukisannya, karena kita menyusun lukisan itu nggak hanya sekedar lukisan ini kita jadikan satu kita pajang gitu, enggak. Kita itu sempat berganti konsep beberapa kali. Yang awalnya setiap kelas, jadi misal dari MIPA 1 ya, MIPA 1 dipasang di sini, MIPA 2 di panel selanjutnya, MIPA 3 di panel selanjutnya, awalnya kayak gitu. Terus setelah kita berkonsultasi, beliau menyampaikan juga bahwa untuk pemasangannya ini sendiri itu ya jangan asal-asalan, kita kan nggak mau nanggung-nanggung juga kan, kita pasang berdasarkan pemilihan warnanya. Jadi semisal warna yang langitnya senja-senja itu jadikan satu, terus ada yang mungkin langitnya cerah dijadikan satu, dan itu nggak hanya berdasarkan warna aja, tapi juga dari pemilihan temanya. Misal ada yang reok, ada yang suramadu, itu disesuaikan juga. Lalu juga dari ukuran lukisannya, ada yang 40x30, ada yang 50x40. Itu harus disamakan. Kalau 40x30 ya jadi satu semua, kalau 50x40 jadi satu semua. Nggak bisa kita buatnya itu asal-asalan.
Terus juga dari orientasinya portrait atau landscape. Nah itulah kita rombak di situ. Dan itu juga bisa dibilang struggle-nya teman-teman kelas 12 karena kita kalau udah semester 6 ya, kita kan kelas 3 semester 6 ya anggapannya di semasa. Itu udah pemikirannya tuh yang dipikir tuh pasti udah banyak banget. Nggak cuma pameran. Kita ada unprak mapel lainnya, apalagi teman-teman yang MIPA masih ketambahan fisika, biologi, kimia. Aduh, itu Benar-benar cobaan ya, cobaan. ujian ya. Iya. Beneran ujian. Kalau yang bukan panitia kan mungkin fokusnya di mapel lain kan. Nah, jangan kita masih kepikiran ini gimana ini lukisannya ini. Kita nggak mau yang sekedar ala kadarnya, kita mau yang benar-benar maksimal. Nah, itu jadi struggle teman-teman kelas 12. Dan sekaligus kita juga perlu membagi waktunya benar-benar harus bagus banget itu. Udah kelas 12 kita fokus SNBP, SNBT, masih ngurus pameran, ngurus ujian praktek lainnya. Belum kalau overthinking segala macam juga. Iya dong, kelas 12 kayaknya Banyak overthinking. iya, banyak overthinkingnya Sering pasti. bad mood dong. Aduh, ya itulah. Nah, terus juga karena aku di sini sebagai ketua panitia dan teman-teman yang aku ajak kerja sama itu kan beberapa memang aku udah pernah bekerja sama mereka sebelumnya dan beberapa juga ada yang baru kan. Nah, otomatis sebagai ketua panitia sendiri menurutku perlu dapetin respect dari teman-temanku. Ya meskipun kita seangkatan ya, tapi yang sudah Landung tadi sampaikan di awal, kita kan awal-awal masih PPKM, masih pandemi, masih belum ketemu sama teman-teman yang banyak. Ya otomatis anggapannya chemistry-nya masih kurang lah. Nah, kita dalam melaksanakan sebuah event, kita berorganisasi, kita perlu banget yang namanya chemistry. Nah, jadi antara ketua dan juga anggota-anggota kita tuh perlu yang namanya punya rasa saling respect, saling menghargai satu sama lain. Nah, di situ juga menurutku tantangan juga buat aku. Karena ya selain tadi manajemen waktu juga, lalu juga aku harus dapetin respect juga dari teman-teman angkatanku biar kita itu bisa kerja bareng lah. Nah, kalau semisal antara aku sama satu orang ini hubungannya agak kurang kan, nanti dia kan satu temanku ini nggak semangat buat kerja bareng aku kan. Nah, itu pentingnya respect dan ya menurutku tantangan juga lah buat dapetin respectnya teman-teman. Nah, setelah itu udah selesai Januari, bulan Februari itu kita udah bener-bener kayaknya udah kelas 12 itu udah fokus banget di ujian praktek. Udah bener-bener awal Februari itu udah anak-anak udah pusing lah segala macem, dan itu juga pastinya tantangan juga buat aku kayak aduh teman-temanku kalau ada deadline tapi ternyata lebih, otomatis ini pengaruh juga kan ke progres kita. Nah jadinya karena mereka pemikirannya pasti bakalan terpecah dan ya aku memaklumi itu karena aku juga kelas 12, aku tahu yang mereka rasakan juga karena kita sama-sama kelas 12. Saling mengerti Ya saling mengerti lah. Jadinya kita memang harus ya tadi pentingnya aku harus punya respect di awal tadi. Nah setelah itu ujian praktek pertama itu kan tanggal 13 Februari ya. Nah itu bisa dibilang kayak 4-5 hari di mulai tanggal 13 itu kayaknya anak ini bener-bener udah agak-agak bisa diganggu ini. Soalnya bener-bener beratnya anak-anak itu di 5 hari pertama ujian praktek itu. Nah tapi di awal Februari itu kita rapat koordinasi ketiga sekaligus rapat koordinasi terakhir. Kita membahas bener-bener udah ngefixin dari anggaran dana, susunan acara, terus tata letak dan segala macam kita udah fixin dari situ. Jadinya ketika setelah rapat koordinasi kita itu udah udah jelas tujuannya kemana, ya tinggal eksekusinya aja itu. Barulah kita itu menyiapkan pameran itu mulai hari Jumat minggu kemarin nih. Kita dari ambil panel terus ngeset geber yang di pinggir-pinggiran dikasih, terus buat dekorasi juga, dan ya banyak perintilan yang lain itu kita siapin dalam waktu kurang lebih 3 hari itu. Itulah tantangannya kita kalau kelas 12 ya. Kalau mungkin kelas 10-11 ya insya Allah masih free lah. Nah kalau udah kelas 12 ini wah ini harus bener-bener effortnya harus lebih banget ini gitu. Jadi that's the journey guys. Nggak mudah buat sesuatu yang hebat. Semuanya pasti prosesnya ada lika-likunya, ada masalahnya,
ada susahnya, ada senangnya. Tapi saat kita melalui proses itu, insya Allah kita akan meraih yang namanya kesuksesan ya Mas. Benar. Ya kalau aku bilang capek bareng senang bareng lah. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Jadi ya harus bareng-bareng lah semuanya. Masa yang capek cuma itu aja enggak kan. Kita kan satu kesatuan lah gitu. Jadi semuanya dibagi rata, yang capek semuanya, yang kena semuanya. Dan juga Mas Erik ini sebagai ketua panitia seperti bisa dilihat barusan sepertinya sangat pengertian begitu kepada anggotanya. Dan Mas Erik ini seperti sudah profesional seperti itu. Aduh, belum lah, masih perlu banyak lah Masih perlu banyak. pembelajaran iya ya. Tapi ya seperti sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kira-kira apa Mas pengalaman sebelumnya ini? Aduh, ini harus di-spill kan? Kira-kira Bizar sih penasaran atau enggak nih? Tapi saya sendiri sih jujur penasaran. Apa Mas pengalaman sebelumnya ini? Oke. Mungkin kalau untuk berorganisasi ya, untuk berorganisasi sendiri waktu SMP sih aku alhamdulillah udah pernah jadi anggota OSIS ya. Selama 2 tahun atau 2 periode. Nah, untuk di SMA 1 ini sendiri, aku waktu kelas 10 itu waktu itu menjadi wakil koordinator di subsi 3, salah satu subsi di OSIS SMA Negeri 1 Jember ini. Nah, lalu waktu aku kelas 11 atau kalau di organisasi itu periode tahun 2021-2022 itu alhamdulillah aku diberi kesempatan dan juga amanah untuk menjadi ketua umum OSIS SMA Negeri 1 Jember. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang udah ada ya insya Allah bisa lah menjalankan event seperti ini gitu. Jadi guys, ternyata Mas Erik ini dulunya ketua umum OSIS. Alhamdulillah. Maka dari itu Nirwana Triasi ini bisa dijalankan dengan lancar dan kendala-kendala yang dihadapi juga bisa diatasi. Benar banget. Jadi dari tadi Mas, berarti tantangan utamanya ini kelas 12 yang sudah fokusnya pastinya terbagi. Benar. Dan juga apakah mungkin ada kendala lain selain itu Mas? Untuk kendala selain dari pembagian waktu ada sih. Kalau pembagian waktu kan jelas kelas 12 berarti semuanya lah ya. Ada satu tantangan utama lagi, yaitu karena kita, apalagi angkatanku, itu angkatan pertama yang mempelopori atau menginisiasi pameran ini. Nah, jadinya kita bener-bener memulai sesuatu dari nol. Bener-bener dari nol. Dan posisinya kita lagi kelas 12 ya. Kita kelas 12 membuat sesuatu dari nol. Karena di tahun-tahun sebelumnya, karena sebelumnya masih pandemi juga, jadi pameran itu belum ada yang dilakukan secara offline. Maksudnya aku belum dapat pengalaman langsung dari kakak-kakak alumni sebelumku. Nah, jadinya ketika mengonsep acara kita tuh bener-bener kayak kira-kira ini kalau kayak gini-gini ini bisa apa enggak ya. Terus juga mungkin dari anggaran dana juga kita enggak sama sekali panitia itu enggak ada gambaran sama sekali kan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita hanya mengira-ngira kira-kira anggaran dana segini cukup apa enggak ya. Terus juga timeline acara, karena kita kalau buat event kita pasti perlu timeline lah biar kita nggak amburadul, nggak kacau di tengah jalan. Jadi kita perlu menjadwalkan segala sesuatu dari setiap divisi itu perlu ada jadwalnya memang. Nah, ya mungkin kalau untuk membuat event timeline mungkin sudah sering, cuma kalau buat seni budaya ini untuk pamerannya ini maksudnya itu karena kita baru pertama kali, kita nggak tahu kan, kita dalam membuat event itu nggak mungkin selamanya mulus. Tiba-tiba di tengah perjalanan kayak yang aku cerita tadi ternyata konsepnya dirubah. Nah itu kan di luar ekspektasiku kan, yang awalnya mungkin aku ngiranya buat pameran tuh ya udahlah simple kayak gini aja, tapi ternyata setelah berjalan bahkan di tengah perjalanan itu ada konsep yang diubah dan otomatis itu bakalan jadi tantangan baru juga kan buat teman-teman panitia kelas 12 juga. Jadi karena kita nggak ada gambaran di tahun-tahun sebelumnya, jadinya kita apa ya was-was juga, wanti-wanti, takutnya ada sesuatu yang datang nggak terduga. Itu sih yang jadi kendala juga selain dari manajemen waktu teman-teman kelas 12 itu. Jadi Bizars angkatan ke-12 kali ini itu benar-benar yang pertama kali
mulai dari nol. Tidak ada gambaran dari angkatan-angkatan sebelumnya. Soalnya kan kalau kita ada gambaran dari angkatan sebelumnya, itu kita bisa mengira-ngira ya, Bisa Mas. mengira-ngira. Kalau ini angkatannya Mas Erik benar-benar luar biasanya, mereka membangunnya dari nol. Tidak ada konsep sama sekali, benar-benar dari nol, zero to hero. Nah, bisa. Dan akhirnya mereka benar-benar berjuang, mengeluarkan semua yang bisa, akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dengan adanya Nirwana Triasih ini Mas, selain yang pertama dan juga alhamdulillah sukses ya Mas. Alhamdulillah. Harapannya untuk kedepannya Nirwana Triasih ini bagaimana, kesan pesannya untuk adik-adik kelasnya mungkin dan juga Bizars yang sedang menonton. Oke, pastinya dalam menjalankan sebuah event nggak ada lah sesuatu yang sempurna, baik itu di depan layar ataupun di balik layarnya. Kita pun di balik layar juga pasti ada trouble-trouble yang masyarakat umum atau mungkin teman-teman yang non panitia tuh nggak lihat. Tapi di dalam persiapannya kita mungkin ada yang rubah yang konsep lah, ada yang mungkin debat-debat sedikit. Nah itu pasti ada lah dalam menjalankan sebuah event. Nah jadi pastinya untuk harapanku ya, untuk tahun depan ya, entah mungkin konsepnya bakalan pameran juga atau enggak, itu nanti keputusan dari Bu Ati dan juga Bu Fitri selaku pembina pameran ini. Cuma yang pasti karena di tahun ini kita sudah banyak banget mendapatkan ilmu, pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita ambil, baik itu buat panitia ataupun buat adik-adikku ya nanti di tahun-tahun berikutnya. Pastinya yang aku harapkan sih yang pasti bisa lebih bagus, lebih meriah lagi, terus juga promosinya bisa lebih jor-joran, dan pastinya yang wajib itu selalu harus ada inovasi sih. Karena ya walaupun angkatanku sudah melakukan hal yang baru, pasti harus selalu ada yang ditambah lah. Nah, bahkan di angkatanku yang sekarang ini untuk pamerannya memang ya masih ada kekurangan, dan itu bisa banget ditambah atau ditambahkan lagi inovasinya dari adik-adik kelasku nanti, yang pastinya mereka udah ada gambaran dari tahun sebelumnya gini, yang kurang itu ini, dan pasti tahun depan, tahun berikutnya bakalan lebih meriah, lebih mantep lah intinya. Nirwana Triasih generasi kedua. Gitu. Amin. Jadi harapannya untuk kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi ya. Benar. Dan sebelum kita mengakhiri segmen pertama ini, yang akan beralih ke segmen kedua. Nah, kira-kira Mas Erik ada kata-kata atau tidak untuk Bizars di rumah dan juga adik-adik, kata-kata bijak atau bagaimana saran? Oke, mungkin ada sih ini yang menurutku memang dari dulu aku tanamin banget lah di aku. Ya memang bukan kata-kata murni dari aku sih, cuma ini tuh bisa jadi apa ya, sebuah titik perubahan lah buat kalian yang mungkin masih berada di zona nyaman kan. Karena kita kalau buat pameran ini yang tadi aku udah jelasin kan, kita keluarkan semua ide, semua konsep-konsep terbaik dari kita kan. Jadinya kita nggak mau buat pameran yang cuma sekedar gini-gini aja gitu loh. Kita mau buat yang luar biasa. Nah jadi yang pasti sebelumnya aku mau menyampaikan kalau semua pilihan atau semua ya hidup itu kan soal pilihan ya. Dan semua pilihan yang kita lakukan, kita ambil di setiap perjalanan kita itu pasti ada hikmahnya. Kita mengadakan pameran ini meskipun aku sebagai ketua panitia juga kadang ngerasa capek, apalagi kepikiran kelas 12, tapi emang udah itu jalan yang aku pilih kan, menjadi ketua panitia, terus juga sebagai siswa SMA 1 juga. Jadi apapun pilihan yang kita pilih itu kita harus jalani, karena suatu saat nanti kita bisa dapatkan hasilnya. So take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau kehilangan sebuah kesempatan yang besar. Itu dari aku. Jadi ya, Bizars benar-benar kata yang sangat kuat. Take the risk or lose the chance. Ambil resikonya atau kamu akan kehilangan kesempatannya. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil resiko dalam kehidupanmu, karena siapa tahu itu adalah jalanmu untuk menuju kesuksesan. Nah,
kata-kata yang sangat bagus untuk mengakhiri segmen yang pertama. Untuk Bizar, stay tune loh. Ini baru segmen 1. Nirwana Triasih masih bisa digali lebih dalam lagi pada segmen kedua. Jadi stay tune di segmen kedua. Saya Landung Sumawarika, pamit. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain wasn't pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate. Let me elevate. This ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. Halo Sobat Bizar, kembali lagi bersama kami di Bizarnas, bincang asik semasa mengenai kabar panas. Bersama saya, Alvito Faibatullah akan memandu kalian semua di segmen kedua ini. Wah, kita kedatangan tamu yang begitu spesial nih, tapi dengan temakan pameran Nirwana Triasih. Tentu saja, langsung saja tanpa berlama-lama kita kenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Ini ada Bu Ati dan Bu Fitri. Monggo Bu untuk memperkenalkan diri masing-masing dan mungkin mengajar mata pelajaran apa di SMA 1. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Ati Suryani. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di SMA 1 Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ibu Nur Fitria. Kebetulan di SMA Negeri 1 Jember, saya mengajar mata pelajaran kimia dan PKWU yang mungkin disampaikan kita berkolaborasi untuk pameran. Begitu, terima kasih. Wah, begitu sangat mengagumkan ya pekerjaan dari beliau-beliau ini. Tentunya beliau-beliau ini merupakan sosok yang sangat berpengalaman di bidang pendidikan. Pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman beliau menimbulkan inovasi-inovasi baru di SMA Negeri 1 Jember ini. Yang dimana salah satu contohnya terwujud di pameran Nirwana Triasih ini. Tentunya Bu, inovasi itu pasti ada tujuannya gitu. Jadi tujuan dari Nirwana Triasih ini apa gitu? Boleh dijelaskan Bu? Mungkin dari sudut pandang seni budaya dan Iya, kalau tujuannya yang jelas tujuan edukasinya ya, tujuan pendidikannya. Di sini tujuannya adalah meningkatkan motivasi siswa dalam mengapresiasi karya seni, dalam hal ini adalah lukisan kaca. Terus yang kedua juga membangkitkan motivasi siswa untuk terus berkarya seni, dalam hal ini membuat sebuah karya yaitu lukisan kaca. Kemudian yang ketiga, yang paling penting pasti untuk menghilangkan kejenuhan dari belajar yang setiap hari anak-anak atau siswa lakukan. Jadi di sini untuk tempat refreshing bagi mereka, seperti itu. Tempat refreshing Bu. Apakah kan kita juga tahu bahwa di semasa ini memang masalah tugas itu kita dicecar tugas yang begitu banyak gitu.
Iya. Apakah dengan pemilihan ekoprint dan lukisan kaca ini tidak ada keluhan seperti memberatkan begitu, Bu? Alhamdulillah kalau di lukisan kaca itu tidak, anak-anak justru mereka bisa berekspresi di situ meskipun dengan tema yang saya tentukan ya, yaitu mengangkat tentang kearifan lokal Jawa Timur. Tetapi anak-anak dalam setiap proses, kebetulan kan setiap proses itu kami lakukan di kelas, dan setiap proses itu anak-anak sangat menikmati sekali dalam membuat, mulai dari mencari desainnya, membuat polanya, kemudian mengeblat di kacanya, sampai melakukan pewarnaan di kacanya. Mereka sangat menikmati sekali dan antusias. Dan pada waktu pembelajaran itu mereka juga sambil mendengarkan musik di situ. Jadi betul-betul anak-anak bisa refresh sekali dalam membuat karyanya tanpa paksaan. Iya, seperti itu. Dari PKWU sendiri, apakah pernah ada keluhan misalkan, Bu saya capek karena gitu? Siap. Pada dasarnya bersama dengan seni budaya, kebetulan kalau PKWU itu mengarah ke kewirausahaan. Jadi produk yang mereka hasilkan pastinya ujung-ujungnya harus dijual. Nah, dari proses pembuatan produk inilah bagi siswa yang mempunyai jiwa kewirausahaan, dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk menjual produknya supaya laku dengan laba yang tinggi. Nah, terbukti pada saat pameran kemarin mereka berantusias membuat produk ekoprint, di mana mungkin produk ekoprint ini adalah produk yang terkenal untuk saat ini, dan itu pun mereka sangat menikmati. Walaupun setiap kali mata pelajaran PKWU yang mungkin di hall itu dengan teknik ponding yang membuat suasana ramai di sekolah, tapi mereka menghasilkan produk yang luar biasa seperti itu. Jadi tujuan pemilihan objek-objek tersebut memang untuk sebagai ajang latihan bagi siswa-siswi seperti itu gitu. Iya. Betul. Karena mungkin di SMA Negeri 1 selain pengetahuan, otak yang diisi dengan ilmu-ilmu eksak atau ilmu pastinya ada keterampilan yang harus dibekali oleh kami sebagai guru untuk masa depan mereka, seperti itu. Kita membicarakan tentang ujian praktek seperti yang kami ketahui bahwasanya memang di SMA Negeri 1 Jember ini belum pernah diadakan pameran seperti ini. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan untuk latar belakang dari pameran ini itu seperti apa, terus kok bisa dibuka dengan secara umum gitu. Ya, jadi awalnya itu ada keinginan kita untuk berkolaborasi memang awalnya untuk ujian praktek ini, karena jujur saya ujian praktek ini inginnya siswa itu tidak keberatan dengan tugas-tugas yang kami berikan. Maka saya waktu itu punya pemikiran, wah alangkah enaknya kalau seandainya ada mata pelajaran yang bisa saya ajak join untuk berkolaborasi dalam ujian praktek ini, seperti itu. Dan puji Tuhan Bu Fitri sebagai guru PKWU itu saya coba tawari waktu itu, Bu, jenengan ada produk, bagaimana kalau kita melakukan ujian praktek pameran seni budaya berkolaborasi dengan PKWU, seperti itu. Dan beliau antusias sekali menerima ajakan saya, dan waktu itu kami belum punya kepikiran untuk terbuka untuk umum, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan melihat karya-karya anak-anak yang saya rasa anak-anak SMA 1 itu punya potensi, punya bakat terpendam ya, selain dengan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak tugas, tapi mereka bisa mengekspresikan diri melalui lukisan kaca maupun ekoprint, itu bagus-bagus. Maka dari itu ya, saya sama Bu Fitri akhirnya memberanikan diri untuk bagaimana kalau kita coba untuk berkolaborasi dan dipertunjukkan untuk umum, seperti itu. Nah, ya. Mungkin untuk pameran ini apakah mengikutkan pihak luar, Bu, dari
persiapannya mungkin prosesnya ini. Iya. Mungkin kalau PKWU alhamdulillah murni dari siswa kelas 12 semua. Jadi memang di MGMP PKWU itu memang ada rencana untuk pameran. Tapi alhamdulillah di SMA Negeri 1 saya khususnya yang ikut sebagai anggota MGMP PKWU, saya memberanikan diri berkolaborasi dengan seni budaya, di mana mungkin di materi seni budaya ada manajemen pameran. Nah, akhirnya seperti yang Mas Fitu pakai, itu adalah salah satu produk EcoPrint yang dihasilkan dari kelas 12 di SMA Negeri 1 Jember. Mungkin Ibu Ati. Iya, kalau untuk proses pembuatan lukisan kaca seperti yang nampak di sini itu adalah salah satu contoh karya anak kelas 12 ya. Dan temanya memang tentang kearifan lokal Jawa Timur di sini yang kami angkat. Itu kalau proses pembuatan karyanya memang murni anak-anak ya, tidak melibatkan orang lain ya. Cuma memang kalau proses persiapan pamerannya memang di sini kami melibatkan teman-teman seprofesi ya dengan saya, yaitu seniman, kebetulan seniman seni rupa, dan seperti sketsel-sketsel yang mungkin Mas Vito lihat di Aula Jarkasi kemarin di pameran itu kami minta bantuan beliau, yaitu Pak Yudi. Pak Yudi ini adalah guru SMA Arjasa, tetapi beliau juga adalah seniman seni rupa. Kemudian ada Pak Budi Amin. Pak Budi Amin ini guru SMP di Bondowoso, dan beliau juga adalah seniman seni rupa juga yang sudah tarafnya go nasional, go internasional beliau. Dan kebetulan yang punya sketsel itu adalah kelompok seni rupa Kalima. Jadi ada kelompok seni rupa namanya Kalima di Bondowoso, itu tempatnya Pak Budi Amin itu. Kami meminta bantuan ke beliau-beliau untuk memasangkan sketselnya, kemudian memajang karyanya seperti apa, agar anak-anak pun juga tahu ilmu manajemen pameran itu seperti apa, pengelolaan pameran itu seperti apa. Karena memang pengelolaan pameran seni rupa itu berbeda dengan pengelolaan pergelaran ya. Kalau pergelaran itu lebih kepada seni pertunjukan, tetapi di sini adalah pengelolaan pameran itu terhadap karya seni rupa. Maka di sini memang saya melibatkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya, di bidang seni rupa, untuk membantu proses pelaksanaan pameran tersebut. Wah, berarti memang untuk persiapannya memang sudah dipikirkan sedemikian rupa. Iya, betul. Pastinya karena kita telah mempersiapkan dengan sedemikian rupa, Bu. Pastinya juga ada goals atau tujuannya gitu untuk pameran ini. Jadi goals atau tujuan akhirnya untuk pameran ini itu sebenarnya apa gitu? Monggo, Putri. Untuk PKWU mungkin tujuan utama saya selain ujian praktek khususnya, saya ingin memperlihatkan pada mungkin sekolah lain, karena kita sama-sama punya pelajaran EcoPrint, cuma mungkin untuk sekolah lain belum pernah mempublikasikan secara umum. Tapi dengan tekad kami, alhamdulillah ada dukungan kepala sekolah. Artinya tekad dan nekat itu alhamdulillah apresiasi dari kepala sekolah, kemudian para guru dan siswa kelas 10, kelas 11 alhamdulillah diterima luar biasa. Pengunjung dari umum juga ya, banyak juga. Terima kasih yang juga melihat, kepada masyarakat umum juga yang sudah murid, melihat alumni pameran kami dan mengapresiasi produk-produk karya siswa kelas 12 SMA Negeri 1 dengan luar biasa. Jadi kami sangat bangga pada kelas 12 IPA dan IPS, apapun hasilnya mereka sudah memberikan yang terbaik untuk sekolah. Mungkin Bu Ati? Iya, kalau saya sih target saya sebenarnya ingin menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa SMA 1 Jember, khususnya kelas 12 ya saat ini melalui ujian praktek ini.
Karena pada dasarnya yang melatar belakangi saya membuat pameran ini menjadi terbuka untuk umum, itu saya melihat ada rasa kurang percaya diri pada siswa kelas 12, di mana, Bu, lukisan kami ini apakah bisa? Bagus tak, Bu? Seperti itu. Nah, dengan melalui pameran ini, saya ingin menunjukkan ke mereka, ini loh, lukisanmu itu memang layak untuk dipertontonkan, layak untuk dijual. Dan ini terbukti, kemarin itu ada beberapa lukisan yang terjual, ya, terjual. Dan saya melihat testimoni dari pengunjung-pengunjung, kesan dan pesan di situ juga mereka sangat positif sekali, seperti itu, memuji karya-karya mereka. Nah, dari situlah akhirnya kan mereka akhirnya percaya diri, oh ternyata lukisan kami itu betul-betul bagus, betul-betul bisa dihargai, diapresiasi oleh masyarakat, seperti itu. Wah, berarti memang tujuan akhirnya itu untuk mencari pengalaman dan menumbuhkan rasa percaya diri. Iya, dalam berkarya seni khususnya. Iya. Saya kemarin juga melihat bahwasanya karya seni itu memang yang dipamerkan di Jerkas itu memang begitu fantastis. Saya Terima kasih. belum pernah melihat pameran yang seperti itu, bahkan di sekolah-sekolah lain. Iya. Mungkin apabila di Jember memang belum ada nih, Bu, yang pameran seperti itu. Ya. Belum Belum ada. Dan ini juga didukung dengan pendapat teman-teman saya yang membantu saya kemarin, yang seniman-seniman seni rupa itu. Beliau-beliau juga bilang, Pak Yudi sama Pak Yatim, kemudian Pak Budi Amin, itu baru kali ini di Jember ya ada pameran tingkat SMA ya, tingkat SMA di Jember yang seperti ini. Biasanya itu kalau tingkat SMA itu pamerannya istilahnya ini pameran setingkat nasional, seperti itu. Baru kali ini, jadi betul-betul salut dengan SMA 1 yang berani mengadakan pameran setara dengan nasional seperti itu. Ya. Wah, tentunya kita juga sebagai siswa SMA Negeri 1 Jember harus bangga dong dengan hasil yang Harus selalu termotivasi. Iya. Untuk kelanjutan, Bu, untuk kelanjutan dari pameran ini, apakah nantinya akan dilaksanakan secara berjenjang dari tahun ke tahun, atau memang pameran ini hanya dikhususkan untuk angkatan tahun ini saja? Insya Allah. Iya. Bonek kami nanti mungkin akan memberikan karya luar biasa lagi. Iya, Kami insya Allah. bertanggung Iya, jawab. Semoga Tuhan mengizinkan, ya, dan istilahnya dukungan dari sekolah juga ada. Pasti akan ada Nirwana Triasih Tagar 2. Amin, kita tunggu ya Nirwana Triasih Tagar 2. Iya. Baik, Bu, untuk mengakhiri sesi kali ini mungkin sedikit motivasi kepada siswa-siswa di luar sana yang ingin berkreasi lebih dalam mengenai seni budaya dan di bidang BKW itu tentunya. Kita tadi juga sudah motivasinya, seperti yang mungkin kita jalani bersama mulai hari Jumat sampai hari Jumat lagi. Mungkin Satu berarti minggu kita prosesnya ya, 1 minggu kita prosesnya. mungkin motivasinya ada 4 kata ya buat ya. Kata nih, Ada guys. 4 kata: jalani, hadapi, nikmati, dan syukur. Syukur. Nah, untuk sekarang ini kami bersyukur, alhamdulillah sudah ditutup, dan luar biasa untuk apresiasi dari sekolah, dari masyarakat, dan siswa semua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Bati, motivasi. Ya, kurang lebih sama ya. Cuma kalau saya berpesan sih bagi seluruh kaula muda ya, kaula muda yang ada di manapun kalian berada, teruslah kalian berkreasi dimanapun kalian berada ya. Jangan matikan kreativitas, karena hidup itu akan terus berubah ya. Maka galilah potensi yang ada pada diri kalian ya, teruslah berinovasi, berkreativitas untuk kesuksesan masa depan kalian, itu saja ya.
Wah, tak terasa nih segmen kedua telah berakhir. Dan kita akhiri video kali ini dengan sebuah kata kesimpulan dari saya tentunya, bahwasanya hidup ini adalah hidup yang penuh warna. Jadi jangan nodai hidup dengan tinta hitam yang dapat menyesatkan hidup kita. Terima kasih, sekian dari saya dan Buati tentunya. Terima kasih karena telah menghadiri Binsarnas pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Saya Alfito Fahimmatullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Dadah bisa.